Oke, 1 tambah 1 sama dengan 11. Itu gimana caranya, Bos? Caranya begini. Jadi Anda bikin YouTube nggak bikin YouTube sama aja ya. Anda nggak bikin YouTube, tetap Anda punya paket. Anda bikin YouTube pun Anda tetap punya paket. Nggak ada beda. Dia sebagai petani, Anda sebagai petani, ya udah. Anda pasang HP Anda di situ sambil menunggu telepon. Kali ada telepon masuk ya, teman menghubungi Anda. Anda nyangkul di kamera lagi. Anda kamera ya. Kalau Anda sebagai kuli bangunnya, ya udah Anda pasang aja di pinggir tembok biar nggak ganggu kerjaan angin ya. Ada kan biasanya itu cewek-cewek yang dibonceng terus dia ngerangkul gini ya, terus kelihatan celananya, bajunya ngebuka terus kelihatan kancutnya, kan bisa juga itu. Ya itu konten juga itu, makanya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Sarkum Bagi Channel ya. Kunjungi terus Sarkum Bagi Channel. Di Sarkum Bagi adalah konten hiburan yang sedikit buat menghilangkan stres-stres kita ya, stres-stres penonton semua. Pokoknya jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bagikan ke teman-teman Anda, tekan juga tombol loncengnya biar kami terus semangat untuk menjadi YouTuber dan kalian semua juga akan sukses. Dan semua itu akan menjadi amal ibadah jari-jari Anda di hari kelak. Oke, di sini kita akan sedikit membahas tentang dunia ya. Dunia sekarang adalah dunia digital ya, dari mulai TV digital. Sekarang dari mulai anak kecil sampai dewasa sudah bawa HP semua, dan semua bisa dikendalikan dengan HP. Dengan HP itu Anda bisa ke luar negeri, Anda bisa ke Amerika, Brunei, Pakistan dalam waktu 1 detik. Yang penting Anda punya paket. Nah, oke guys, intinya di sini kita bahas sedikit lah. Ini bahasan orang bodoh nih ya, bahasan orang bodoh. Orang bodoh juga boleh bahas dong, bukan orang-orang pintar aja. Walaupun bodoh kita belajar untuk pintar. Oke ya. Kita lanjutkan. Dengan serbanya kehidupan yang serba digital ini, mencari duit bisa dikendalikan lewat HP. Dengan duduk di rumah, duduk manis, Anda bisa dapat duit. Dengan Anda bersantai di dalam ruangan, Anda main laptop, mungkin yang punya laptop ya, yang sudah jadi pegawai, sudah tiap hari pegangannya laptop. Bos-bos itu cari duitnya lewat HP. Saya teringat waktu itu orang Cina. Saya belajar, saya ikut orang Cina itu lama. Dari mulai kecil nyampe besar saya ikut orang Cina. Orang Cina bilang begini, carilah duit. Piye kok lali ya. Carilah duit yang mudah, singkat, dan padat gitu. Dan belajarlah matematika, 1 tambah 1 ada 11. Belajarlah matematika 2 tambah 2 ada 8. Gitu kata orang Cina. Loh, kok bisa begini? Begini. Gimana caranya, Bos? Pertanyaan saya. Dan mereka jawab gini. Ada 2. Caranya seperti ini. Ya. Pokoknya dengar terus ya. Cara seperti ini. Anda bisa cukup menggunakan HP, kata si Cina itu. Gunakan saja HP-mu. Kamu untuk cari barang. Misalkan HP kamu buat telepon ke Kalimantan, oke, antar barang 1 kontainer ke Surabaya misalkan, ke Lamongan ya, antar barang ke Lamongan. Sampai di Lamongan kamu nggak usah kerja, kamu cukup gunakan HP-mu aja. Kamu tinggal telepon mobil hitam, kamu datang ke sini, barang ini angkut dari kontainer ini, angkut bawa ke Gresik misalkan, ke Surabaya. Di situ Gresik, artinya Anda cukup menggunakan waktu HP, Anda cukup menggunakan HP saja, Anda sudah dapat uang. Jadi dari misalkanlah 1 karton, di dalam 1 kontainer 1000 karton, Anda pindah ke mobil hitam yang muatnya cuma 2 karton. Kalau dalam 1 kartonnya itu nilai 1 juta, ada lempar ke toko lain menggunakan mobil itu 1,5 juta, Anda sudah untung berapa? Mobilnya 100.000, Anda untung 400.000 per kartonnya. Nah, itu namanya 1 tambah 1 Anda 11. Jadi gunakanlah HP secerdas mungkin seperti orang Cina tadi. Nah, saya terbayang dari situ. Makanya karena kita nggak punya modal, cukuplah kita manfaatkan HP kita yang ada, kita bikin YouTube ya, seperti itu. Jadi marilah mulai saat ini, mulai hari ini, detik ini, kita sama-sama. Pokoknya boleh Anda komen. Anda komen, like, comment, and subscribe di bawah. Nanti kita bahas bareng-bareng ya. Jadi ini versi orang bodoh, bukan orang pintar gitu loh. Oke? Dengan apa ya? Dari mulai cari duit, cari pacar, cari jodoh, cari calon suami, semua bisa dikendalikan lewat HP. Contohnya banyak sekali, makanya nggak salah kalau kita belajar sesuatu lewat HP. Dari mulai cari ilmu, cari barang, jual beli, semua ada di HP. Apa salahnya kan? Oke.
kayak gitu. Kita harus kerja sebagai orang cerdas, kita menggunakan kerja menggunakan otak, bukan menggunakan tenaga. Jadi seperti mana dunia sekarang ya, semua serba digital. Ya, TV sudah mulai saat ini, mulai tahun ini dianjurkan semua pakai digital. Artinya apa? Artinya kita harus mengikuti kecerdasan dunia ini. Kalau dunia sudah dibikin cerdas, kita harus cerdas. Kita kembali lagi ke Cina, jangan pakai kerja okol, kita harus belajar kerja cerdas menggunakan otak, kata Cina. Oke, sekarang itu saya pegang, saya ingat dan saya praktekkan. Saya juga belum sukses di situ. Saya praktekkan, maksud saya dengan penelitian saya. Banyak orang-orang di luar sana sukses dengan membuat konten-konten YouTube. Ada yang bikin konten YouTube Short, ada yang bikin reel. Banyak pokoknya banyak. Semua orang bisa sukses di situ. Contohnya seperti Kobuster, seperti siapa, Lesti, seperti Baim, seperti Baim itu kan sukses sebagai YouTuber. Jangan memandang kita kok terus kita gini, oh iya dia sudah artis makanya dia cepat terkenal. Justru itu kita juga nggak boleh ketinggalan ya. Walaupun dia artis, kita tidak, apa salahnya, apa bedanya dia dengan kita. Cuman kalau dia artis, dia bisa menjual ke artisnya dengan waktu cepat, dia bikin YouTube bisa sukses. Kalau kita orang kecil, artinya kita lambat kita berjalan. Seperti mana kita berharap kita punya anak sekolah ya, punya anak kecil kita sekolahkan dari mulai TK, masuk lagi ke dari PAUD ke TK ya, dari PAUD ke TK ke SD atau madrasah, setelah itu masuk ke SMP atau MTS, lalu ke SMA, baru kuliah. Itu butuh waktu berapa tahun? Butuh waktu berapa tahun? Apa yang Anda harapkan? Anak saya jadi seorang guru, anak saya sebagai presiden, anak sebagai ini ya, nyatanya bisa terjadi dengan waktu sekian tahun. Apa salahnya juga kalau kita bikin YouTube dan kita bergambar dari anak kita tadi ya. Dari mulai kecil kita sekolahkan, kita berharap untuk itu, dan akhirnya bisa terjadi. Dan siapa yang sukses di saat Anda tua, Anda akan menjadi orang sukses. Karena anak-anak Anda sudah menjadi orang sukses, maka Anda tinggal duduk santai, pakai sarung, merokok, minum kopi. Wah, enak banget tentunya ya. Oke lah, yang kita maksud, yang kita bahas sekarang ini, dunia udah digital, mulai TV, dan sekarang dari mulai anak kecil nyampe orang tua pakai HP. Dan HP itu kalau nggak ada paketnya kita nggak bisa hubungin Mbak Google. Nah itu dia, kita nggak bisa ketemu temen. Nah itu dia, beda zaman tahun-tahun kemarin, berapa tahun yang lalu kita nggak usah paket-paketan, telepon langsung telepon biasa ya. Sekarang kita lewat WA, artinya kita harus punya paket. Dan kalau kita telepon biasa kita akan rugi karena boros pulsa. Maksud saya di sini seperti ini ya. Kita harus garis bawahi. Kalau Anda sudah punya paket, semua orang sudah punya paket, dari mulai anak kecil sampai orang besar. Sekarang pada pegang HP, pada punya paket. Kita harus bikin YouTube. Jadi Anda bikin YouTube, nggak bikin YouTube sama aja ya. Anda nggak bikin YouTube, tetap Anda punya paket. Anda bikin YouTube pun Anda tetap punya paket. Nggak ada bedanya kan? Daripada sama-sama Anda punya paket, apa salahnya kalau Anda bikin YouTube? Itu untuk menjaring masa depan ya, sebagaimana anak-anak kita sekolah dari PAUD ke TK sampai SMA sampai kuliah, seperti itu. Jadi kita bikin aja, ngalir aja apa yang Anda bisa, apa yang Anda kerjakan. Kalau dia sebagai petani, Anda sebagai petani, ya udah, Anda pasang HP Anda di situ sambil menunggu telepon. Kali ada telepon masuk ya, teman menghubungi Anda pasang aja, pasang HP-nya, Anda nyangkul di kamera, Anda kamera ya. Kalau Anda sebagai kuli banknya, ya udah Anda pasang aja di pinggir tembok, biar nggak ganggu kerjaan Anda, nggak mengganggu bos Anda pasang aja sekuat-kuat HP Anda, nanti kerjakan, nanti diedit, dipotong ini dan sebagainya. Kalau Anda sebagai sopir, ya udah Anda pasang aja, toh Anda tetap punya paket. Walaupun Anda nggak bikin YouTube, ya udah Anda kamera aja, Anda pasang di dashboard ya, hadap ke depan. Jadi siapa tahu ada kejadian di setiap perjalanan Anda, di situ Anda unggah. Ada kejadian aneh mungkin ya, ada kan biasanya itu cewek-cewek yang dibonceng, terus dia ngerangkul gini ya, terus kelihatan celananya, bajunya ngebuka, terus kelihatan kancutnya, kan bisa juga itu. Ya itu konten juga itu. Makanya Anda harus terus berpikir, terinspirasi. Jangan kok kapan kita bisa terkenal, nggak apa-apa, kita nggak terkenal nggak apa-apa, yang penting kita unggah terus, satu saat Anda pasti terkenal. Seperti mana anak Anda dari mulai PAUD sampai TK sampai SMA sampai kuliah, seperti itu. Dan seperti mana orang tua kita juga lah, orang-orang tua dulu juga bukan terlahir langsung kaya ya, ada yang dari miskin. Sekarang banyak orang miskin jadi kaya. Kenapa? Dia dari awal bekerja, itu harapannya untuk menjadi orang kaya.
Dari awal dia sekolah hanya untuk menjadi pejabat, menjadi pegawai, menjadi orang yang kerjanya mapan, enak karena dia punya sekolah. Nah, apa salahnya juga kita yang sudah nggak sekolah, terlanjur kita jadi pekerja, petani, kuli bangunan, sopir dan sebagainya ya, sebagai tukang ojek, kita bikin aja, kita rekam aja, kita rekam terus, kita unggah terus lama-lama orang menonton. Nah, andai kata seperti inilah, Anda menghubungi saya, andai kata Anda menghubungi saya, Anda sebagai petani, Anda nyakul, Anda rekam gitu ya. Anda sebagai supir, Anda rekam. Nah, terus Anda ngubungin saya. Ya udah, setelah itu kita saling tonton, kita saling tonton. Oke, andai kata Anda sebagai petani, sopir dan sebagainya seperti tadi ya, Anda bikin, Anda rekam. Nah, setelah itu aku melihat YouTube kamu ya sebagai petani. Oke, saling comment and subscribe. Anda dapat satu orang. Nanti terus begitu ya. Kita orang-orang bodoh, kita orang-orang kecil, kita berteman sama orang kecil juga. Sama-sama YouTuber pemula ya. Anda rekam, Anda lihat, Anda like, Anda komen. Nanti mereka juga begitu, kita saling berhubungan. Sedangkan sebagai YouTuber itu sebenarnya nggak begitu susah-susah banget. Walaupun kita orang kecil, emang kita harus cari 1000 subscriber, kita mencari 4000 jam tayang. Andai kata Anda satu orang, Anda punya teman 100, yang satu orang lagi punya teman 100, yang punya lagi teman-teman 100. Kalau 10 orang kan udah 100.000. Udah 100.000 lagi. Kalau 10 orang, Anda punya 100 orang, dalam satu orang kan udah 1000. 100, 1000. Udah 1000 kan? Udah 1000 kan? Jadi gini, 10 orang kan udah 1000. Sebenarnya itu nggak susah. Kalau kita saling tonton, kita saling bersatu, kita saling berkumpul, gitu. Sebenarnya itu nggak susah. Akhirnya dalam waktu singkat Anda bisa sukses. Nah, gitulah. Karena kita bukan artis. Lah, kenapa kalau artis cepat sukses? Karena dia banyak, sudah banyak. Begitu artis itu keluar, dia langsung like, comment, and subscribe. Makanya dia cepat sukses. Jadi kita jangan kalah. Kita jangan punya rasa, wah nanti kamu yang enak, kamu yang enak. Itu sifat iri kita buang. Dalam sejarahnya nggak ada orang punya rasa iri hati itu bisa sukses, nggak ada. Jadi kita sama-sama nonton. Kita nggak boleh, nanti enak kamu nggak. Kita nggak boleh begitu. Kita harus sama-sama tonton sana ini. Kita nggak boleh saring ini. Mari kita lah maju bareng gitu. Kita sebagai orang kecil, kita harus mengikut orang-orang yang sudah sukses, mengikut cara-caranya orang itu. Jadi kalau kita orang kecil ya kita bikin cara kecil lah, bikin caranya orang bodoh seperti saya gitu, bikin cara orang kecil seperti saya, ya kita saling berkumpul aja gitu. Oke lah kalau begitu, apa salahnya kalau kita belajar, kita mulai dari sekarang, kita yakin satu saat kita bisa maju. Oke, apa yang Anda ingin pertanyakan, Anda boleh komen di bawah ya. Boleh di komen di bawah, pokoknya jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bagikan ke teman-teman Anda, tekan juga tombol loncengnya ya, biar kita terus semangat. Kalau Anda, ya sekarang gini, kita teruskan lagi ya. Kalau Anda pun nggak bikin YouTube, tapi Anda tetap punya paket, mesti Anda sering lihat YouTube orang. Nah itu ya Anda sudah bikin orang itu maju. Nah kenapa Anda nggak bikin sendiri? Ya kan? Kalau Anda kerja sama orang, Anda butuh gaji. Apa salahnya kalau Anda jadi bos sendiri? Dan itu mungkin. Yang penting Anda yakin, Anda pasti, Anda terus belajar, pasti Anda bisa sukses. Seperti ini, kita hidup harus punya bayangan. Kalau mereka bisa, kenapa saya tidak? Nah itu Anda harus Anda pikirkan, harus Anda camkan. Kalau Anda sebagai kernet, misalkan saya sopir, Anda di sebelah saya sebagai kernet. Kalau sopir itu nabrak, kernet pasti mati. Gaji sopir lebih banyak, gaji kernet sedikit. Anda pasti harus berpikir cerdas. Anda harus jadi sopir, jangan jadi kernet. Jadi kalau sama-sama mati, gajinya sudah banyak, sama-sama terkumpul, gitu kan? Jadi kita buat istirahat, buat makan sudah cukup. Anak istri kita cukup. Tapi kalau selama kita jadi kernet, kita nggak ada kemajuan, kan gitu. Kalau Anda sudah menjadi sopir, Anda harus jadi bos. Kalau Anda jadi bos, artinya Anda tinggal duduk di rumah. Jadi kita harus terus, cara berpikir kita harus terus berkembang, naik. Seperti mana? Anda sebagai kuli bangunan ya, Anda harus menjadi tukang. Kuli gajinya sedikit, tukang gajinya lebih banyak. Kenapa Anda nggak ingin jadi tukang? Artinya harus terus naik kan. Kalau Anda sudah menjadi tukang, Anda harus menjadi bos, harus menjadi pemborong. Setelah jadi pemborong, jadi bos lagi ya, bos. Itulah kehidupan harus seperti itu. Jadi di zaman seperti ini, emang dunia serba digital. Jangan kita berharap kapan kita masuk, jangan, itu nggak boleh. Kita harus terus berpikir, yakin Anda akan bisa. Karena tiap hari Anda pasti nonton YouTube-nya orang. Anda nonton ini, nonton itu. Itu semua sudah pakai paket. Jadi nggak ada salahnya kalau Anda menonton punya orang sambil Anda sendiri punya. Dan itu satu saat Anda pasti akan sukses.
Kita harus yakin, yakin, dan yakin. Oke, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita maju bareng, kita sama-sama bikin YouTube, dan kita berkumpul bersama. Oke, dadah.